Selamat pagi siswa-siswi SKBB dan semua yang menyaksikan program Sarapan Sorgawi. Kita masih berada di kebun di daerah Pamulang, ya, di kebun Mr. Steffi. Hari ini dia adalah harinya panen katanya. Nah, firman Tuhan, ya, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita pagi hari ini adalah tentang masa panen. Kita mau naikkan dulu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Terima kasih Tuhan buat pagi yang luar biasa, buat hari yang indah, buat setiap pengajaran yang Tuhan boleh sampaikan kepada kami. Luar biasa kasih-Mu, kami tambah mengerti bagaimana Engkau merencanakan hidup kami begitu istimewa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah siapkan piring hati kami. Kami mau menikmati sarapan yang Engkau telah sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Kita mau naikkan dulu satu pujian. Matahari bersinar terang. Tuhan Yesus memberikan matahari yang luar biasa. Firman Tuhan hari ini diambil masih tetap dalam Matius pasal 13, tetapi ayat yang ke-30 kita baca. Ya, pertama-tama kita baca dulu ayat yang ke-30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Nah, tuannya berkata demikian kepada para pekerjanya. Jangan dicabut, biarin aja tumbuh terus sampai nanti masanya panen katanya. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Jadi nanti waktu panen katanya, ya, cabutin dulu tuh rumput-rumput liarnya. Lalu diikat jadi berkas-berkas seikat-seikat, kemudian bakar. Ya, ternyata benih yang tidak baik nantinya hanya untuk dibakar. Tidak menjadi apa-apa, tidak berguna, ya. Lalu benih yang baik hasilnya dikemanakan? Lalu katanya, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya, tuan ini adalah petani gandum. Jadi gandum setelah rumput-rumput liarnya, lalangnya dibakar, lalu gandumnya baru dituai, kumpulkan masuk ke dalam lumbung. Jadi benih yang baik hasilnya akan masuk ke dalam lumbung. Benih yang tidak baik hasilnya tidak masuk ke dalam lumbung. Kita lihat dulu yuk, Mr. Steffi lagi panen apa nih? Mr. Steffi lagi panen apa? Nah, Mr. Steffi lagi panen daun Apa? singkong Dan terong. Oh ini terongnya ya? Iya. Sudah besar ya? Wow, anak-anak coba lihat nih, senang sekali ya. Siapa yang suka terong? Saya suka sekali terong. Tahu nggak dimasak apa? Digoreng mentega, ya, pakai kecap manis. Kasih sedikit mentega kalau ada, pakai bawang dan cabai. Wow, luar biasa. Ini sudah boleh dipetik. Boleh, Miss. Bagaimana memetiknya? Caranya? Nggak boleh sembarangan ya? Iya. Oh, Kita pegang. di tangkainya. Coba biar kelihatan. Saya mundur sedikit ya. Oke. Oke. Nah, kelihatan nggak? Ini ada benjolan. Kita patahkan. Oh. Nah, begini. Sampai dia terlepas ya? Sampai terlepas. Goyang-goyang ya. Goyang. Kenapa nggak digunting? Ya.
harusnya digunting. Oh. Mister nggak bawa gunting. Oh, karena untuk kasih lihat perlahan-lahan ya. Betul sekali. Terus sedikit pakai kuku boleh ya. Kalau mau lebih rapi dan cepat harus. Nah, wow luar biasa ya. Ini terong yang berhasil. Kalau tidak berhasil, mungkin dia jadi keriput dan membusuk ya. Betul sekali, Miss. Karena benih yang baik harus menghasilkan yang baik. Ya, karena kemarin-kemarin kita sudah lihat bagaimana seorang petani sebelum menabur benih dia siapkan tanahnya nggak sembarangan. Dia siapkan sedemikian rupa supaya bisa menghasilkan hasil yang baik, termasuk terong ini. Kalian lihat bagaimana ini ditutup supaya tidak tumbuh rumput pada awalnya, supaya tanahnya benar-benar bersih begitu ya. Jadi ketika benih ditanam, nah benih itu akan tumbuh dengan baik. Nanti setelah itu baru dibuka, mungkin di sekitarnya bisa ada rumput 1-2, tetapi itu tidak apa-apa. Karena benih yang baik tidak akan terganggu. Ya, anak-anak yang Tuhan sayang selamat meneruskan panennya ya, Mr. Steffi. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau lihat lagi firman Tuhan. Dikatakan bahwa gandum disimpan di dalam lumbung. Kita baca lagi ayat ke-41 dan 43. Kita baca, lanjutkan. Begini bunyinya. Ya. Maka seperti lalang itu ayat 40 ya. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Ya, pada akhir zaman gandum berasal dari benih yang baik yang bicara tentang umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh adalah benih yang baik. Tuhan membuat setiap kalian dan saya juga lahir di dunia ini di tengah-tengah keluarga. Bagaimanapun keluargamu, kemarin firman Tuhan sudah katakan itu adalah ladang yang Tuhan telah siapkan untukmu. Di mana engkau ditanam di situ, bagaimanapun keadaannya, Tuhan memelihara hidupmu. Tuhan juga memelihara hidup Miss Grace. Ya, Miss Grace seringkali bersaksi bagaimana dulu Papa Miss Grace tidak bekerja. Mama Miss Grace sudah begitu lelah untuk mengurus 6 anak-anaknya. Tetapi kami tetap berharap kepada Tuhan. Bukan karena malas, karena belum mendapat pekerjaan. Dan kami juga sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kami kelaparan. Dan saya tidak pernah menyesal. Kenapa ya saya lahir sebagai anak dari orang tua yang miskin? Saya tidak pernah menyesal. Saya mengucap syukur karena saya punya orang tua yang mengenal Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan saya boleh diajar untuk mengenal penabur saya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan saya bertumbuh menjadi gandum yang menghasilkan, yang berhasil, dan saya tidak akan dibuang untuk dibakar. Tetapi saya percaya bahwa kita adalah benih yang baik yang Tuhan rencanakan supaya kita pada saat nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita masuk ke dalam lumbungnya yang berbicara kerajaan sorga. Anak-anak, maukah engkau terus bertahan hidup sebagai gandum, benih yang baik? Jangan pernah lupakan itu, bahwa kamu adalah gandum yang baik, bahwa saya adalah gandum yang baik. Oleh sebab itu saya tidak menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Saya tidak pernah merencanakan hal-hal yang jahat, karena benih di dalam diri saya adalah benih yang baik, bukan benih yang jahat, adalah benih ilahi. Kita sudah dilahirkan menjadi benih ilahi, benih yang baru. Mari, mulai hari ini kita mau terus bertahan apapun yang dihadapi. Saya adalah benih yang baik. Pada saat nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, saya bukan bagian yang menjadi dibuang ke dalam api, tetapi saya akan dikumpulkan masuk ke dalam lumbungnya Tuhan, yaitu sorga. Mari kita naikkan pujian. Tuhan selalu menolongku, ya. Ada satu pujian dari seorang anak kecil juga yang menyanyikan pujian di Hiyori yang saya tahu namanya, ya. Enak sekali dia nyanyi, ya. Tuhan selalu menolongku. Boleh Mr. Yonas ada senandung musik aja dulu, ya. Kita mau lihat banyak sekali nih terong-terong di sini, ya. Terong-terang, ya. Bukan torang, ya. Terong, ya. Kan ada siswa kesayangan saya tuh, kelas berapa ya Miss Fanny? Kelas 12. Halo, torang, kakak torang.
Di sini adanya terong bukan torang. Ya. Nah, terong yang torang, ya, artinya kamu adalah benih yang baik. Saya percaya kamu akan menjadi seorang yang berhasil karena disayang Tuhan. Amin. Wow, luar biasa. Lihat terongnya luar biasa. Banyak. Itu masih ada yang kecil, belum siap untuk dipanen. Tapi yang besar-besar itu siap untuk dipanen. Ya, Tuhan selalu menolongku. Oke. Mungkin Miss Grace juga belum terlalu hafal pujian ini. Nanti kalian juga bisa belajar dari YouTube. Ya, sekarang kita dengarkan bersama-sama. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kadang ada musim panas, kadang ada musim hujan. Di negara barat ada musim salju, ada musim semi, ada musim gugur. Ya. Akan berubah. Tetapi kasih Tuhan tidak akan berubah katanya. Ya, selalu Dia mengasihi kita, menjagamu dan menjaga saya. Amin, amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan, kami yakin Tuhan memberkati kami. Yakin Tuhan tidak tinggalkan kami. Mungkin Tuhan menabur kami, menanam kami di tengah-tengah keluarga yang mungkin uangnya pas-pasan, bahkan tidak punya uang. Mungkin kami tertabur di tengah-tengah di mana ayah kami sudah tiada atau ibu kami sudah tiada. Tetapi Tuhan, kasih-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Engkau selalu menolong. Amin. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Mari kita sambil dengarkan pujian ini kita berdoa. Sehelai di rambutku tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang begitu menguatkan kami bahwa kami begitu dikasihi oleh Tuhan. Dijaga, dipeliharakan oleh Tuhan karena Tuhan sudah merencanakan kehadiran kami di dunia ini. Tuhan sudah merencanakan kehadiran kami di tengah-tengah keluarga kami. Kami mengucap syukur. Oleh sebab itu Bapak, kami mau lebih lagi menghargai kedua orang tua kami bagaimanapun mereka. Kami mau lebih lagi bersyukur atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan terus tegakkan kami. Seperti yang pernah kami lihat. Bagaimana pohon mentimun ditegakkan dengan tonggak-tonggak supaya tetap bertumbuh, bisa merambat. Demikian juga setiap pohon Bapak. Mungkin tidak ada tonggak yang membuatnya tegak berdiri, tetapi sesungguhnya ada tangan Tuhan yang terus membuat sebatang pohon bisa bertumbuh tinggi menjulang ke atas. Demikian juga hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami sangat mengucap syukur. Berkati kedua orang tua kami, berkati keluarga kami, berkati setiap kakak adik kami, berkati setiap orang dalam hidup kami yang begitu memperhatikan kami, yang mungkin kadang-kadang kami berpikir mereka cerewet kepada kami, tetapi sesungguhnya merekalah yang Tuhan utus agar kami terjaga bisa bertumbuh dengan baik. Dan terima kasih juga untuk guru-guru di SKBB yang mungkin kadang-kadang kami merasa terlalu ketat, terlalu disiplin, tetapi kami mengucap syukur karena itu adalah merupakan bagian dari tangan Tuhan agar kami tidak hidup sembarangan. Karena kami adalah benih yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Hari ini, hari terakhir kita berada di kebun. Ya, entah nanti kapan Tuhan berbicara lagi tentang benih, ya, tentang tumbuhan. Mungkin kita bisa ada di kebun yang lain atau tempat yang lain. Ingat firman Tuhan, kamu benih yang baik. Tuhan yang membuat engkau lahir. Jangan pernah kecewa atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari Senin mendatang.